Mana penasihat hukum? Terima kasih Majelis Hakim Mulia. Kami hari ini menghadirkan satu orang ahli, mungkin sifatnya ahli adat, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wawan MP. Saudara berdua samping penasihat hukumnya, silakan. Anda menghadirkan. Sebelum tanya tentang keahlian saudara ya, ada CV atau kita yang bisa kami berikan kepada kami. Ada. Ya, silakan. Dr. Insinyur Wawan MP. Betul. MP-nya apa? Master Pertanian. Master Pertanian. Jabatan fungsional sebagai rektor. Iya. Rektor di mana? Di Universitas Fakultas Pertanian. Rio Pekanbaru. Bukan Fakultas Pertanian. Pertanian. Satunya pertama di Unsur, S2 di Universitas Andalas, dan S3 di IPB Bogor. Ya. Selain secara pendidikan saudara sudah S3, saudara juga ada mengikuti seminar ilmiah Ya. karya Mataram ya. Ya. Ini saya baca khusus angka angkatan 3 dan seterusnya, budidaya hidroponik, juga penyusunan andal, pertanian dan seterusnya. Ada 78 ya. Ya. Kemudian juga saudara melakukan penelitian terutama tentang pengembangan tanaman, Tanaman tanah, dan lahan, arat dan seterusnya ya. Ya. Kenapa kami tanyakan itu? Karena sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 bahwa ahli di persidangan khususnya lingkungan hidup harus minimal S2 dan seterusnya, kemudian juga harus mempunyai karya seminar dan seterusnya. Bukan saudara ya, karena pembacaannya seperti itu ya. Dan ini berdasarkan awal ini kami menganggap bahwa saudara bisa diterima ahli di persidangan. Ya, saudara disumpah dulu selaku ahli ya. Baik. Silakan berdiri. Jadi kita batasi di keahlian saudara tentang kerusakan lingkungan dan tanah. Tanah dan sumber daya lahan. Tanah dan Sumber daya lahan. daya lahan. Kalau saudara pernah sebagai ahli juga di persidangan, khususnya dalam perkara-perkara lingkungan? Pernah. Nah, ini kalau sepengetahuan saudara selaku ahli, lahan gambut yang terbakar itu apakah bisa kembali? Bisa. Bisa. Itu berapa lama? Sebetulnya bahan tanah organik yang terbakar kemudian berubah menjadi gas, menjadi abu, sudah barang tentu tidak bisa jadi bahan organik lagi. Pasti. Tetapi vegetasi akan tumbuh. Vegetasi akan tumbuh menyertai setelah terbakar itu. Bahkan di sana ada tersedia abu yang mampu menjadi ameliorant, memperbaiki sifat kimia tanah, pH yang bisa naik, kejenuhan basah naik dan lain-lain. Sehingga nanti kemudian vegetasi tumbuh kembali. Nah, dari vegetasi yang tumbuh kembali itu ada bukan daun sehingga akan terjadi penumpukan apabila kondisi air tanahnya diusahakan dulu.
Tetapi apabila tidak jenuh, maka akan terjadi proses dekomposisi oleh mikroba, mineralisasi, sehingga proses penumpukan itu akan sangat kecil peluangnya. Oleh karena itu, kunci pengelolaan jamur itu pada pengelolaan air. Jadi butuh berapa lama kalau dibiarkan secara alami, hitung-hitungannya bisa tidak kembali? Misalkan ketebalan jamur yang terbakar 10 cm lah misalnya, itu diperlukan untuk kembali normal atau kalau kembali lagi harus kondisi lingkungan sesuai proses pembentukannya. Artinya suasananya jenuh air, boleh katakan sering tergenang, sehingga dalam kondisi tergenang oksigen tidak tersedia, maka tidak terjadi dekomposisi mineralisasi, sehingga bahan organik akan terakumulasi. Nah, sekarang kalau hilang 10 cm ini untuk kembali butuh waktu cukup lama apabila tidak dikondisikan sesuai dengan proses pembentukan jamur. Terhadap yang sudah sebutkan tadi, kita sekarang khusus terhadap lahan. Ya. Dengan adanya dengan cara dibakar, kalau dibakar itu kan konsekuensinya lebih cepat untuk membersihkan lahan secara ekonomis lah ya. Iya. Kemudian juga pupuknya bisa untuk lebih cepat untuk ada penambahan. Ya. Apakah seperti itu lebih menguntungkan dibakar kalau tidak ada berubah pH malah lebih bagus? Barangkali kalau untuk petani yang tidak punya modal itu menjadi alternatif. Tapi bagi perusahaan yang punya modal, apalagi kurang lebih dasawarsa terakhir, satu dasawarsa 10 tahun terakhir ini, di mana begitu ketatnya pemerintah, LSM dan lain-lain menyoroti tentang kebakaran, saya pikir sangat berisiko tinggi apabila perusahaan mau membakar hutan. Dan saya pikir perusahaan tidak punya SOP bahwa land clearingnya itu menggunakan dengan cara dibakar. Saya kira itu. Jadi artinya ada alternatif lain untuk memperbaiki sifat-sifat tanah yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Misalnya dengan ameliorasi menggunakan kapur, kalsium, klorida dan lain-lain, itu bisa menjadi alternatif daripada membakar lahan yang kemudian dampaknya seperti itu besar. Gitu. Tadi saudara kembangkan bahwa dengan terjadi peristiwa kebakaran, maka di lahan gambut itu akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap kandungan hayatinya dan organik. Barangkali saya sangat terduga saudara katakan ini anugerah Tuhan yang mungkin untuk generasi kedepannya supaya bisa menggunakan lahan ini sebagai kelayakan hidup, itulah katakan. Akan tetapi dengan adanya regulasi negara saat ini, saya berkali-kali saya sampaikan itu, dengan adanya regulasi negara untuk merubah sistem pertanian kita untuk lebih bagus lagi daripada yang tradisional. Artinya begini, jika memang terjadi hal-hal seperti itu akibat kebakaran, lantas masyarakat, manusia maupun badan hukum diberi oleh negara izin untuk melakukan pengembangan pertanian sektor perkebunan di atas lahan gambut tersebut. Pertanyaannya, apakah lahan gambut itu kalau tidak terbakar tetapi diolah menjadi lahan perkebunan dan pertanian, itu mengalami kerusakan yang sama enggak dengan yang terbakar tadi? Peruntukannya, karena lahan itu tidak diperuntukkan untuk generasi ratusan tahun ke depan. Sekarang itu diberi izin itu olah tanah, diolah sama masyarakat atau sama manusia dengan cara tidak membakar. Samakah dampak yang diakibatkan oleh pertanian seperti itu dengan adanya kebakaran? Saya coba bicara dari sisi perubahan dulu, dari kondisi land use hutan dirubah dengan land use katakan pertanian. Kalau kita selalu berpikir ini membandingkan bahwa kalau kita gunakan untuk pertanian dibandingkan dengan hutan, itu tidak apple to apple. Namanya anak gadis kalau sudah dinikahkan pasti rusak.
kalau dibandingkannya dengan hutan. Tetapi kita sudah sepakat di RT RW bahwa lahan ini kita peruntukkan oleh negara, sudah diperuntukkan oleh daerah, oleh kota untuk perkebunan. Maka perubahan dari hutan menjadi lahan itu bagian dari konsekuensi. Pasti akan terjadi emisi berubah lebih besar daripada semula misalnya. Ya. Kemudian terjadi perubahan-perubahan. Dari hasil riset saya, perubahan dari konversi hutan rawa gambut menjadi pertanian untuk HTI dan lain-lain, hasil kajian saya, soil biodiversity-nya justru menjadi lebih baik. Tetapi memang subsidensi terjadi penurunan permukaan, tapi itu di awal. Kalau kita lakukan water management yang baik, pengelolaan air yang baik, maka itu akan sangat-sangat kecil. Dan kalau misalnya katakan perusahaan mengembalikan bahan organik, misalnya kalau HTI, katakan daun rantingnya, tumbuhnya tidak dibawa ke pabrik, maka itu akan balance antara dekomposisi mineralisasi yang berubah menjadi CO2 dengan penambahan karena tidak diangkut semua. Jadi subsidensi itu dikompensasi oleh karena tidak diangkut semua. Tetapi kalau ini diangkut semua, memang pasti akan menjadi subsidensi, walaupun makin hari akan makin rendah. Termasuk persoalan saat ini, saudara ahli, kita mintai ahlinya dalam persidangan ini. Saudara tahu dalam kasus apa sebenarnya saudara dihadirkan dalam persidangan? Kasus kebakaran. Kasus kebakaran. Yang menjadi tersangka atau terdakwa saat ini adalah PT TPSS. Saudara tahu itu? Tahu. Pertanyaan saya, apakah dalam hal ini saudara ada melakukan pengecekan lokasi ke lahan yang dikatakan terbakar? Sudah ke lokasi. Bagaimana pengamatan saudara setelah saudara melihat lokasi terbakar itu dengan keahlian saudara sesuai dengan bidang kerusakan tanah dan lahan itu? Baik. Jadi tadi saya pergi ke lapangan, kemudian saya melihat lahan yang sudah terbakar itu sekarang sudah tertutup dengan vegetasi semak, kemudian ada akasia di situ. Nah, yang saya agak heran, water table-nya, water level-nya itu sangat dangkal, sehingga sekarang kondisinya bukan hujan, itu cukup berair. Kemudian saya coba bergerak ke perkebunan sawitnya, ternyata manajemen sudah melakukan karena blocking, walaupun karena blocking masih agak sederhana menggunakan kayu-kayu cucukan saja, tapi saya melihat ada perbedaan water level antara zona satu dan zona yang lain. Artinya walaupun sederhana, ini cukup memberi harapan untuk pengelolaan gambut yang cukup baik. Walaupun saya katakan masih sederhana, dan harapan saya ke depan itu dilakukan menjadi lebih baik, dilakukan pemantauan menggunakan hidrometer yang bagus, sehingga karena bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi ini berdampak pada produktivitas Pak Dirut. Kalau Bapak tidak mengontrol water level dengan baik, bukan hanya terhadap lingkungan tetap terhadap produktivitas sawit Bapak juga akan terganggu. Oke. Metode berikutnya, lahan yang dituduhkan telah terjadi kebakaran di atas lahan gambut. Berdasarkan pengalaman ahli, apakah saudara ahli memang pernah menganalisa secara live bahwa lahan yang terbakar itu seperti apa komposisi yang terjadi karena kebakaran dengan yang tidak terbakar? Lantas untuk area 150 hektar itu, meskipun ahli tidak di bidang ahli kebakaran, tetapi berdasarkan fakta dan analisa yang sudah dilakukan oleh ahli-ahli yang lain, terbakarnya itu tidak merata. Dapatkah itu disimpulkan berdasarkan keahlian saudara sama nilai kerusakan yang terjadi? Sudah barang tentu tidak bisa. Oleh karena itu, kenapa? Karena satu, serasa dia ada di atas bisa beda-beda. Kemudian tingkat dekomposisi gambut itu juga berbeda-beda. Jadi kalau ahli tanah mengatakan
setiap jengkal tanah sifatnya berbeda, ahli tanah. Padahal perbedaan tingkat dekomposisi, tingkat kematangan gambut akan mempengaruhi proses kapilaritas air. Kapilaritas air berpengaruh terhadap kelembaban tanah di permukaan. Kelembaban tanah di permukaan mempengaruhi terhadap mudah dan tidaknya terbakar. Sehingga tidak bisa serta-merta bahwa ini dianggap merata. Tidak bisa disimpulkan bahwa Maka diperlukan kajian penelitian yang detail. Kita lakukan pengamatan sehingga diukur dengan menggunakan benchmark, kemudian ditarik ke bawah, diukur terus sampai beberapa titik secara statistik, kemudian kita rata-rata. Baru kita dapat menyimpulkan secara ilmiah berapa rata-rata subsidensi yang terjadi. Menurut ahli, kira-kira dengan area seluas lebih kurang 150 hektar yang terbakar, semestinya berdasarkan akademis atau berdasarkan ilmiah, berapa titik semestinya yang harus dijadikan sampel untuk bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa setelah terjadi kerusakan di atas lahan yang 150 hektar? Saya lupa rujukan ke PP-nya ya, apakah Permen LH 6/2007. Tetapi intinya semakin semakin besar skala petanya, maka semakin banyak titik yang diamati, semakin teliti kita akan melakukan pengukuran pengamatan. Itu. Jadi kalau ditanyakan berapa, tergantung kita mau tingkat ketelitian berapa. Nah, saya belum baca secara detail di peraturan apa yang menentukan misalnya untuk per sekian hektar 1 titik, belum ada yang mengatur. Tetapi bila menggunakan skala peta 150.000, maka 1 titik mewakili 25 hektar. Jadi dengan asumsi 1 titik 25 hektar, setidaknya untuk 150 itu minimal ada 6 titik. Jadi kalau kurang dari 6, skala petanya berarti lebih kecil dari tingkat ketelitiannya menjadi jauh lebih kecil. Sekarang dengan area yang sudah saudara lihat di lokasi tadi, dalam gambaran saudara bisa membayangkan 150 hektar. Dengan keahlian saudara juga saudara tak bisa menyimpulkan bahwa itu apakah terbakar rata, apakah itu gabung semua atau tidak, berdasarkan tembok sampel yang sudah dilakukan yang harus memenuhi standar ya, ini saudara kan. Saya mempertegas saja seperti yang Ketua Majelis sampaikan tadi. Dampak kerusakan apa yang akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan di sekitarnya menurut ahli? Mungkin pada saat terjadi kebakaran, terjadi ke udara. Selain emisi udara, selain gas kaca, Kalau terhadap apakah sungai berkurang airnya? Apakah masyarakat di sekitar situ kekurangan air sumur, tidak bisa kesediaan air atau apa? Kalau ke sana, kalau hanya hilang 10 cm saja, bisa dihitung berapa air yang bisa ditampung, dan itu pun sangat tergantung kepada pengelolaan airnya. Sehingga dampak langsung yang terhadap lingkungan rasa-rasanya tidak besar, ya, sangat kecil. Tetapi yang jelas kalau terhadap emisi oke. Dan kemudian tadi terhadap soal biodiversity, terhadap keanekaragaman hayati, saya katakan oke. Walaupun itu akan kembali lagi, apalagi setelah mikroba kemudian masuk ke dalam. Gitu. Pertegas satu lagi, saudara Ali tadi sudah melihat ke lokasi kan? Ya. Apakah area yang ditunjukkan itu dulu terbakar, di sini dulu terbakar, ada nggak? Ada. Ditunjuk oleh pihak Ada. Ada. Bisa. Apa yang sudah perhatikan? Apakah itu masih berbentuk arang, masih berbentuk? Ya. Nah, sekarang sudah tumbuh. Berarti kalau terbakar Februari 2019, ya, sekarang Februari berarti 1 tahun. Ternyata sudah tumbuh vegetasi lagi. Di sana sudah ada akasia, kemudian ada banyak rumput, kemudian semak sudah tumbuh. Jika duduk udah tumbuh lagi. Artinya kalau kita mengatakan bahwa itu terjadi pemulihan, boleh dikatakan ya. Dalam kurun waktu 1 tahun. Baik, dengan proses pembentukan gambut. Ya. Saya tanyakan kepada ahli, gambut di sini itu apakah dilihat dari kedalamannya, ketebalannya, atau usianya? Bagaimana ini gambut? Jadi klasifikasi gambut itu salah satunya adalah berdasarkan ketebalan. Ya.
Jadi berdasarkan ketebalan, ada gambut dangkal, ada gambut sedang, ada gambut dalam, ada gambut sangat rendah. Iya. Itu sesuai dengan umurnya. Iya. Makanya. Jadi biasanya semakin dalam umurnya semakin tua. Bisa berapa tahun? Itu butuh waktu yang lama. Suatu ratusan puluhan tahun. Oh, bisa ribuan tahun. Kita ribuan. Jadi kalau gambut kita yang di Riau yang kedalamannya sampai 15 meter itu diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Ya. Terhadap gambut ini seperti yang di lahan PTSS itu sudah berapa kedalamannya? Tadi kemarin saya coba mengukur itu karena tadi saya tidak bawa stick yang cukup, jadi hanya bisa mengukur sampai hanya 1 meter saja. Ya, karena prinsipnya saya hanya ingin mengetahui bagaimana profil gambutnya, bagaimana tingkat kematangan gambutnya, karena tingkat kematangan gambut akan mempengaruhi bud density, akan mempengaruhi yang lain. Makanya saya lihat itu, tetapi kedalamannya saya tidak. Karena itu butuh waktu, butuh tenaga banyak. Kalau menurut ahli kan di sini rektor di Universitas Riau ya? Bukan. Dari Universitas Riau. Ya. Sudah sering melakukan penelitian dengan lahan Sangat sering. Riau ini ya. Ya. Terkait dengan lahan gambut di daerah Riau ini itu memang sudah termasuk lahan yang dimiliki oleh lahan Riau ini sudah termasuk lahan gambut yang memang sudah memiliki ketebalan yang lama. Nah, inilah yang saya sempat diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada saat Pak SBY mau menaikkan PP 71, kami diundang oleh direktur. Saya langsung angkat tangan, Pak Direktur, mohon dikaji ulang ini PP 71. Kenapa? Karena ini berdampak besar bagi ekonomi Riau. Kenapa? Saya tahu persis gambut Riau sebagian besar lebih dari 3 meter. Nah, celakanya di PP 71 sekarang gambut lebih 3 meter itu masuk fungsi lindung gambut. Sedangkan kurang dari 3 meter fungsi budidaya. Maka dampak ekonominya terhadap Riau akan sangat terasa. Tetapi ditekan juga. Terkait dengan lahan gambut antara 1 meter sampai dengan 3 meter. Nah, dapat ahli jelaskan itu lapisannya apa saja? Nah, jadi gambut itu dikatakan tadi kalau kita menggunakan definisi dan klasifikasi dari Pusat Penelitian Tanah, jika lebih dari 50 cm bahan tanah organik, maka dia menjadi gambut. Oleh karena itu, gambut dangkal ketebalnya 50 sampai 1 meter. Jadi bukan dari 1, dari 51 sampai 1 meter. Gambut sedang 100 sampai 200, gambut dalam 200 sampai 300, lebih dari 300 sangat dalam. Itu lapisannya apakah air atau mikroorganisme? Jadi kalau dilihat lapisannya, udah barang tentu komponen unsur penyusunnya ada bahan organik. Kalau dia di bawah muka air tanah, yang paling atas apa? Yang paling atas pasti selasa, liter ya, selasa bahan organik yang masih segar. Kalau misalnya pakisan dan lain-lain. Itu yang kering apa? Enggak, terkadang ada yang tumbuh ke atas juga. Kemudian di situ, nah, yang akar-akar pakis tidak termasuk gambut, yang di bawahnya gambut. Nah, jika terjadi fluktuasi air, terjadi proses dekomposisi, terjadi proses pematangan, maka di lahan-lahan hutan rawa gambut, di lapisan atas setebal kurang dari 10 cm itu yang saprik. Tapi bila dikonversi menjadi lahan pertanian, di mana air tanahnya diturunkan sampai 60 sesuai Permentan 14/2009, 60-80 untuk sawit, maka terjadi proses pematangan sehingga ketebalan lapisan sapriknya bertambah. Saprik itu yang paling matang. Biasanya umum walaupun tidak selamanya. Setelah saprik di bawahnya biasanya hemi. Di bawah yang tergenang karena tidak masuk oksigen, tidak terjadi dekomposisi, biasanya fibrik. Walaupun saya jumpai profil yang berbeda-beda. Karena mungkin dulu sempat kering, terjadi juga proses pematangan, tetapi kemudian tertimbun lagi, kemudian tergenang lagi. Sehingga profilnya bisa macam-macam. Berarti kalau untuk pengolahan gambut ini menurut ahli, pengolahan gambut itu untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dengan komposisi lahan gambut yang ada di Riau ini, ya. Apalagi sekarang 3 meter. Dan lahan di Riau ini kan termasuk lahan PTSS yang di bidang sawit. Bagaimana menurut ahli untuk mengolah lahan yang berupa lapisan 1 sampai 3 meter itu akan ditanami sawit menurut ahli?
bagaimana sebaiknya? Apakah selain membakar ada cara lain yang lebih instan? Oke, jadi kunci utama keberhasilan pengelolaan gambut supaya berkelanjutan ada di pengelolaan air. Maka kenapa pemerintah sekarang membuat ada kawasan lindung gambut? Sebetulnya itu untuk mengkonserv kubah gambut. Kenapa? Karena kubah gambut sebagai tempat menyimpan air. Air yang tersimpan ini kemudian bisa kita kelola dengan membuat sekat-sekat kanal atau kanal blocking, sehingga water level itu bisa dipertahankan di kisaran 50 yang menurut PP 71 harus kurang dari 40. Masih debatable, tetapi itu peraturannya. Tetapi saya tidak khawatir kalau gambut triolit sampai 50 tidak masalah, 60 masih tidak masalah, karena kapilaritas masih berjalan dengan baik, sehingga kelembaban tanam bisa berjalan baik, pertumbuhan tanaman berjalan dengan baik. Kita jangan khawatir dengan emisi yang cukup besar. Karena emisi yang besar itu bukan hanya dari respirasi bagian tajuk, tapi respirasi juga dari bagian akar. Dan respirasi yang berjalan dengan baik menandakan kesehatan tanaman kita. Kalau tanaman kita sehat dan tumbuh dengan baik, karbon sequestration-nya, penyerapan karbonnya justru menjadi lebih bagus. Artinya kita berkontribusi bagi penyerapan karbon. Walaupun emisinya dari ini, tapi kalau serapan karbonnya besar kan menjadi positif bagi kita. Gitu. Saya ini sebaiknya untuk lahan gambut ini ketika akan ditanami sawit, ya, seperti bagaimana pengolahannya, ya, agar tidak istilahnya membunuh atau memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan termasuk mikroorganisme. Baik, paham. Nah, jadi tadi kata kunci, saya mohon betul jangan dilakukan pembakaran. Bukan hanya emisi, bukan hanya kehilangan carbon stock, kehilangan biodiversity, ya, bukan hanya itu, tetapi juga kenapa harus dihindari? Dampaknya banyak. Nah, sekarang kita bisa lakukan dengan membuat menggunakan alat berat dengan stacking. Persoalannya bagi perusahaan bisa dilakukan, Pak, tapi bagi masyarakat pulau muda yang baru saya pulang dari sana, mereka tidak bisa. Akibatnya lahan menjadi terbengkalai sekarang karena khawatir kalau dibakar dia akan ditangkap. Itu persoalan. Jadi, Pak, alternatifnya tanah gambut yang tidak subur tadi, pH-nya rendah 19 dan lain-lain, itu bisa diatasi dengan memberikan amelioran, kapur kalsium, dolomit, bisa juga dengan abu tandan kosong yang ada di tempat lain kita sebarkan, kita aduk menjadi baik, tidak perlu dibakar. Alhamdulillah, pembacaraannya ya 186 soal itu apa yang sedang di persidangan, ya. Dan apa yang disampaikan belum bisa untuk yang hal-hal yang lain karena baru disampaikan, ya. belum dimasukkan dalam sebuah alat bukti surat, maka kami hanya bisa melihat tapi tidak ada rekaman data yang kami berikan. Tidak dengan seperti ini kan, itu ya. Ada pertanyaan? Cukup yang cukup. Dari ahli ada lagi yang mau disampaikan? cukup ya. Dari terdakwa ahli ada pertanyaan? Apa yang diterangkan ada beberapa yang salah? Tidak ada. Cukup ya. Terima kasih atas kemudiannya. Mohon maaf sudah lama ya. Boleh. Kita hari Rabu ya. Dan penasihat hukum karena kemarin juga saudara melihat ada beberapa surat yang akan dilakukan, mungkin pada saat ketiga saudara siapkan, jika ada lagi untuk buka lagi, saudara kalau misalkan memang mau dilakukan diskusi dengan suratnya, hari itu sudah siapkan. Ya? Hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dengan acara pemeriksaan saksi dan sekaligus nanti terdakwa. Iya. Ada yang sampaikan? Bisa diubah hari Selasa? Bisa. Itu bisa nanti kajian kita. Harusnya kerjakan. Kalau informasi yang bisa dipastikan dari Selasa bisa. Karena sudah hari ini ada 40
ketemunya semalam. Kita udah ada masa ketemu, apa-apa, saya nggak ada itu. Pertahanan asli sudah pertahanan itu asli. Ini maksud saya penasihat hukum ya, jadi kita ubah hanya ke hari Selasa ya. Hari Selasa Ya, kembali ke seperti semula. yang mulia. Jadi kita ketemu hari Selasa, tidak ada alasan untuk tidak ini ya, ada sidang. Hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 ya, Rabi ada kembali ke persidangan dan malam pagi ya. Ya. Sidang yang akan selesai